Sudah Baik, masuk. ya terima kasih. Mohon izin Pak Agung, Pak Irfan, saya menambahkan sedikit terkait bagaimana meningkatkan klasifikasi kampung KB. Karena pada saat kemarin surat mengenai lomba kampung KB itu disebarkan ke kabupaten kota, banyak sekali pertanyaan, Neng gimana kalau misalnya kampung KB di lapangan ternyata bagus, tapi klasifikasi di websitenya masih rendah gitu, masih berkembang atau dasar. Nah, itu adalah sebenarnya PR dari Bapak Ibu OPD bagaimana untuk meningkatkan klasifikasinya terlebih dahulu menjadi mandiri atau berkelanjutan agar bisa mengikuti lomba apresiasi di tingkat provinsi. Karena tadi Pak Agung juga sudah memaparkan bahwa nanti peserta lombanya klasifikasinya harus sudah mandiri atau berkelanjutan gitu. Jadi untuk yang masih dasar atau berkembang, mohon maaf sekali nanti poinnya itu akan sangat berkurang. Nah, karena penilaiannya tadi 60% dari website Kampung KB, makanya uh, sesi ini akan membahas gimana sih cara meningkatkan klasifikasinya. Sebenarnya untuk admin kabupaten kota gitu sudah ada adminnya ya, Bapak Ibu sudah ada username-nya. Untuk Kampung KB juga sudah punya username-nya, jadi mangga nanti dibuka saja untuk akun Kampung KB-nya masing-masing. Kita lihat ini, kita coba buka satu ya Bapak Ibu sebagai contoh dari Kampung KB Lebak Jati, Kecamatan Jatinangor, Desa Cileles, Kabupaten Sumedang. Ini saya buka menggunakan admin provinsi. Mungkin bisa ke bawah ibu kita. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada foto profil, tanggal pencanangan, gambaran umum, struktur badan pengurus, kriteria, dan sudah ya. Ini itu klasifikasinya masih berkembang. Kita ambil contoh yang masih berkembang. Bisa dilihat Bapak Ibu. Di gambaran umum tuh masih sedikit sekali ya. Cuman Kampung KB atas SK nomor berapa gitu. Jadi nanti untuk yang mau ikut lomba Kampung KB ini bisa dieksplor lagi untuk gambaran umumnya. Misalnya di situ sekilas saja ada potensi apa. Kemudian misalnya wilayahnya ada di berbatasan dengan apa. Kemudian sumber dayanya di sana ada apa saja gitu. Jadi di gambaran umum itu benar-benar menjelaskan kondisi Kampung KB Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar dibentuk tahun berapa, nomor berapa, tujuannya apa gitu. Jadi bisa lebih menceritakan sedikit lah Kampung KB-nya itu seperti apa. Kemudian di struktur badan pengurus ini masih kosong Bapak Ibu. Nanti mohon di-upload, klik di sini, di edit Kampung KB. Kita buka. Nah, ini. Nama, tanggal pencanangan, kemudian kriterianya masuk ke wilayah mana. Kalau misalnya tiga-tiganya masuk, silahkan di checklist. Kemudian gambaran umum, ke bawah, ya. Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini nih, bagaimana gambaran umum dari Kampung KB Bapak Ibu. Kemudian ke bawah lagi, ada foto gambarnya, misalnya gapuranya, atau apalah yang menunjukkan kalau itu Kampung KB Bapak Ibu. Nah, untuk struktur kepengurusannya silakan diupload Bapak Ibu dalam bentuk misalnya foto. Kan ada ya di setiap Kampung KB itu ada struktur kepengurusannya. Silakan difoto, kemudian diupload. Jadi kita tahu siapa nanti ketua Kampung KB-nya, pembinanya siapa, seperti itu. Kemudian langsung kita simpan. Setelah itu baru di manajemen kampung ya Bapak Ibu, baru di informasi Kampung KB-nya saja. Kemudian setelah itu silakan. Nah, kita masuk ke laporan perkembangan. Di sini kelihatan Bapak Ibu terakhir update 2019. Iya, tuh. Tanggal 8. Nah, gimana cara ngupdate-nya? Di sini ada klik update. Nah, di sini silakan Bapak Ibu update sesuai dengan yang ada di Kampung KB-nya. Ada BKB-nya, ada BKR-nya, BKL-nya, UPPKA-nya, PIK-nya, sekretariatnya. Nah, kayak gini. Sekretariat Kampung KB di sini di checklist tidak ada gitu.
kayak balai sawalannya, bentuk pertemuannya, seperti itu. Jadi mohon untuk dilengkapi. Kemudian rumah data kependudukannya. Nah, rumah data kependudukan ini pada tahun ini salah satunya menjadi poin yang cukup besar. Jadi diharapkan Kampung KB-nya sudah memiliki rumah data kependudukan. Kemudian masuk ke bawah ke sumber dana, silakan di checklist. Iya, ini bisa lebih dari satu, misalnya ada dari APBN, dari APBD, dana desa, swadaya masyarakat. Silakan di checklist saja, itu bisa di checklist lebih dari satu. Kemudian masuk ke pengurusan Pokja. Pokjanya ada yang 8 seksi itu. SK-nya ada atau tidak? Ada, jumlah anggotanya ada berapa, silakan diisi. Misalnya 8 pengurus, kemudian ada sekretaris bendahara, ketua, itu dihitung saja. Kemudian pelatihan atau sosialisasi pengelolaan Kampung KB itu sudah pasti pernah ya Bapak Ibu pernah mengikuti yang di Kampung KB. Berapa orang sudah pernah ikut pelatihan? Misalnya semua pengurusnya sudah pernah ikut pelatihan, maka di input saja. Terus pelatihannya apa? Terus misalnya pelatihan sosialisasi Kampung KB atau pelatihan kemarin dahsyat atau pelatihan apapun silahkan dimasukkan. Kita masuk ke pembina, ada PLKB atau PKB sebagai pendamping, siapa namanya, kemudian nomor kontaknya. Mohon diisi nomor kontaknya Bapak Ibu dan nomor KTP-nya, karena kita juga biasanya kalau misalnya ada kegiatan apapun dan berhubungan dengan PKB, kita minta cari kontaknya dari website Kampung KB, seperti itu. Kemudian masuk ke regulasi, ini SK, apakah ada misalnya dari SK Kecamatan, SK dari Bupati, Wali Kota, dari Kepala Desanya, silahkan di checklist saja. Nah, ini yang biasanya terlupakan oleh Bapak Ibu untuk mengupload rencana kegiatan masyarakat atau RKM. Setiap Kampung KB kan biasanya punya rencana kegiatan masyarakatnya setiap tahun atau setiap bulan, Bapak Ibu. Silakan nanti untuk diupload. Misalnya, karena ini udah masuk 2023, nanti Bapak Ibu silakan mengupload rencana kegiatan masyarakatnya untuk tahun 2023. Klik browse, kemudian nanti bisa pilih filenya. Biasanya dalam bentuk PDF atau Excel juga bisa Bapak Ibu. Nanti mungkin minta bantuan dari PKB atau PLKB-nya untuk mengupload rencana kegiatan masyarakat. Ini juga yang akan berpengaruh dalam meningkatkan klasifikasi di Kampung KB Bapak Ibu. Kemudian ada penggunaan data dalam perencanaan kegiatan, misalnya biasanya dari mana saja, data PK, dari data desa, data rutin BKKBN, silahkan itu bisa di checklist. Kemudian masuk kegiatan mekanisme operasional. Agak ke bawah, bukan? Ya. Nah, ini biasanya rapat perencanaan kegiatannya ada atau tidak, terus dilaksanakan bagaimana, seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau bagaimana? Silakan sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu di lapangan. Kemudian rapat koordinasi dengan dinas. Apakah ada, berapa kali kegiatannya. Kemudian sosialisasi kegiatan sampai di monitoring dan penyusunan laporan kegiatan. Itu silakan harus dilengkapi ya Bapak Ibu. Di checklist jangan sampai ada yang dan itu kita masuk ke profil penduduk. Belum muncul. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, internetnya. Ya, kita masuk ke profil penduduk. Nah, ini terakhir update 2020, bulan Juni tanggal 29. Silahkan dibuka, klik update. Nah, Bapak Ibu update nih jumlah penduduk yang ada di Kampung KB Bapak Ibu. Karena sekarang Kampung KB sudah setingkat desa, maka profil kependudukan ini harus setingkat desa datanya. Jadi bukan hanya di RW Bapak Ibu saja, tapi harus setingkat desa. Jumlah penduduknya silakan diisi, kemudian sampai bawah ya per kategori umur, jumlah profil keluarganya, berapa pasangan usia suburnya, jumlah keluarganya, berapa remajanya, keluarga yang punya balita berapa, punya remaja berapa, punya lansia berapa, itu semua harus diisi dan perlu diingat bahwa ini adalah data satu desa, bukan lagi RW. Karena kalau misalnya Bapak Ibu mengisinya masih tingkat RW dan nanti lolos gitu ya,
Dan agak susah nanti pada saat recheckingnya karena akan dibandingkan dengan kampung KB lain yang sudah data desa gitu. Jadi kami mohon untuk datanya juga data terbaru dan data satu desa. Selanjutnya dari profil penduduk kita masuk ke perkembangan program Bangga Kencana. Ini belum pernah diupdate sama sekali. Langsung kita buka, klik update. Nah, di sini adalah partisipasi dari Poktan nih. Berapa keluarga yang ikut BKB, berapa keluarga yang ikut BKR. Kalau dalam penilaian ini tuh di ini ya, apa namanya, indikator output. Dan ini punya angka yang cukup tinggi dalam penilaian. Karena untuk partisipasi Poktan sendiri, kalau Bapak Ibu mau naik dari berkembang ke mandiri, itu partisipasi Poktannya minimal di 21%. Jadi kalau misalnya keluarga yang punya balita 101, berarti minimal yang ikut BKB itu ada sekitar 20-25. Itu minimal. Begitupun BKR, misalnya jumlah keluarga yang memiliki remaja 104, berarti minimal 21%-nya sekitar 25-30 orang gitu. Jadi ada minimalnya untuk Bapak Ibu naik ke klasifikasi mandiri atau berkelanjutan. Kalau untuk berkelanjutan itu lebih dari 30%. Jadi kalau keluarga punya balitanya 101, berarti di atas 33 keluarga yang ikut BKB untuk bisa naik ke klasifikasi berkelanjutan. Selanjutnya, ini untuk Poktan ya Bapak Ibu, tadi minimal di 21% partisipasinya. Kemudian, ini adalah jumlah push yang menggunakan kontrasepsi. Berapa yang menggunakan IUD, MOW, MOP, sampai PIL. Kalau untuk naik ke klasifikasi berkembang, klasifikasi mandiri atau berkelanjutan, itu minimal di 41%. Jadi misalnya total pushnya 189 orang, total yang menggunakan kontrasepsinya berarti 80 orang gitu. Jadi ada minimalnya untuk bisa naik ke mandiri atau berkelanjutan di 41-50%, dan untuk MKJP-nya itu di minimal 24% dari total penggunaan kontrasepsi. Kemudian ke bawah ada push yang tidak menggunakan kontrasepsi atau unmet ya Bapak Ibu. Ini tuh minimal kurang dari 9%. Jadi untuk naik ke berkelanjutan atau mandiri, jadi kurang dari 9% dari total push, berarti berapa? 19 orang ya? Ini. Ya segitu, kurang dari 20 orang lah yang tidak menggunakan kontrasepsi, seperti itu. Kemudian ke bawah lagi ada pengguna BPJS. Berapa yang punya BPJS di wilayah Bapak Ibu, silakan dimasukkan jumlahnya. Seperti itu, kemudian klik update. Nah, data-data ini yang tadi perlu Bapak update dan terbaru ya Bapak Ibu datanya, jadi kita bisa meng-cross-check juga. Nanti data-data yang Bapak Ibu masukkan ke dalam website, silakan Bapak Ibu tambahkan pada saat di profil Kampung KB seperti itu. Nah, ini juga salah satu poin penting dalam meningkatkan klasifikasi, yaitu kegiatan intervensi. Kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di Kampung KB. Saya yakin sebenarnya Kampung KB Bapak Ibu itu sudah banyak sekali kegiatannya. Tapi selalu saja permasalahannya sama, tidak pernah diupdate di website Kampung KB Online, seperti itu. Mungkin kalau di buku manualnya ada dicatat kegiatannya apa, kapan, foto-fotonya mungkin ada penuh di handphone Bapak Ibu, tapi tidak diupdate ke website Kampung KB Online. Ini salah satu contohnya, hanya diupdate 1 kali pada tahun 2020, pembinaan Kampung KB. Nah, gimana cara memasukkan intervensinya? Silakan klik tambah. Nah, ini bisa diupdate kapanpun Bapak Ibu. Misalnya kegiatannya 2022 nih Bapak Ibu belum pernah update satu pun, bisa diupdate saat ini juga gitu. Silakan masukkan judul kegiatannya apa, kemudian tanggal kegiatannya. Misalnya pada 2022 ada kegiatan pembinaan BKB atau sosialisasi dahsyat atau pemberian makanan sehat.
silakan tempatnya di mana, misalnya di kantor desa atau di balai sawala, dimasukkan. Kemudian kegiatannya tuh untuk apa, siapa yang hadir, pesertanya siapa, dideskripsikan. Kemudian setelah itu siapa ini penyelenggaranya, misalnya dari seksi keagamaan atau seksi pendidikan atau seksi apa di Kampung KB yang punya kegiatan tersebut. Nah, karena sekarang Kampung KB ini sejak lahirnya Inpres nomor 3 tahun 2022 itu mengada 8 konvergensi mengenai stunting, makanya kegiatan di Kampung KB juga harus bersinergi dengan kegiatan 8 konvergensi tersebut. Silakan Bapak Ibu pilih, misalnya tadi ada kegiatan BKB, bisa dipilih tadi ada BKB. Nah, seperti itu. Siapa pesertanya? Misalnya balita atau keluarga yang memiliki balita. Nah, itu bisa klik ya. Lalu dari instansi mana yang memberikan sosialisasinya, misalnya dari Dalduknya atau dari Puskesmasnya atau dari Dinas Kesehatannya, silahkan mangga dipilih. Kemudian setelah itu jenis posnya misalnya pada saat kegiatan diklik, nanti Bapak Ibu tinggal upload foto kegiatannya, kemudian disimpan. Nah, oke. Pada penilaian Kampung KB tahun ini, ada penilaian yang tadi Pak Irfan jelaskan bahwa kaitan dengan 8 konvergensi tersebut. Untuk itu, pada saat memasukkan intervensi, Bapak Ibu mohon memperhatikan, ke bawah lagi Bu Kika, kategori kegiatannya. Mohon untuk selalu melibatkan kegiatan-kegiatan yang ada di kategori kegiatan, misalnya kegiatan rumah data, kegiatan administrasi kependudukan, atau program Bilmasnya, seperti itu. Kalau misal nanti ini akan terlihat pada rekapan yang ada di kami di provinsi. Oh, jadi Kampung KB Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan 8 konvergensi oleh lintas sektor seperti itu, dan itu memiliki nilai yang cukup tinggi untuk bisa naik ke klasifikasi mandiri atau berkelanjutan seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang poin-poinnya yang Bapak Ibu bisa update untuk bisa meningkatkan klasifikasi mandiri atau berkelanjutan. Jadi sebenarnya mudah ya Bapak Ibu, kayak main Facebook aja sih sebenarnya, upload foto, kasih caption seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu di sini udah jago-jago nih kalau masalah upload-upload seperti ini. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara meningkatkan klasifikasi untuk Kampung KB yang masih dasar atau berkembang. Tinggal dilengkapi saja di Kampung KB online-nya. Ini contoh untuk yang sudah di berkelanjutan ya. Ada dari Ciamis, Kampung KB Magot. Nah, ini kita bisa lihat ke bawah. Ada fotonya, ada gambaran umumnya bisa dilihat lengkap, ada sekilas tentang Kampung KB-nya, kemudian ada struktur kepengurusannya, terus kemudian visi misinya ada, tujuan dibentuknya ada, jadi lengkap ya Bapak Ibu. Kalau sudah berkelanjutan, ini contohnya, ini foto pengurus, struktur kepengurusannya seperti itu. Kriterianya juga ada. Kemudian masuk ke profil laporan perkembangan. Nah, lihat, ini terakhir update November, baru-baru berarti kan ya. Silakan lihat di profil penduduknya. Kita lihat, ya, terakhir update 24 November 2022, berarti memang masih dekat-dekat. Sama, ini juga perkembangan program bank rencananya, datanya diupdate di 23 November, jadi memang rutin. Untuk intervensinya, nah tuh, kelihatannya Bapak Ibu, ini ke bawah, yang 2022 di bawah biasanya. Nah itu, ada penyuluhan narkoba tahun 2022 Desember, jadi memang setiap kegiatan harus selalu diupdate untuk meningkatkan klasifikasi dari Kampung KB Bapak Ibu. Seperti itu. Ini contohnya untuk yang sudah di berkelanjutan. Sebenarnya Bapak Ibu bisa kepo-kepo nih, Kampung KB mana sih yang udah
eh, mandiri atau berkelanjutan, kegiatannya seperti apa itu bisa dilihat di website Kampung KB Online seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan klasifikasi di Kampung KB Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC.